Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Iskul Akbar, mahasiswa dari Universitas Yasin Madani, semester 4, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, kelas pagi 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, yang dimana ini merupakan materi dari mata kuliah Desain Pemrograman Berbasis Objek, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ihsan Maulana. Nah, di sini ada pengertian dari use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau yang disingkat UML yang menggambarkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Nah, hasil dari diagram ini itu biasanya berupa skema sederhana yang fungsinya itu untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Nah, di sini ada simbol-simbol dari use case. Nah, simbol pertama ini yang seperti orang ini itu aktor, yaitu yang simbol yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu yang kedua ada simbol use case, yaitu simbol yang mewakili abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu yang ketiga itu ada association, di mana simbol ini adalah simbol dari abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang ketiga itu ada generalisasi, di mana yang ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ini ada include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang kedua itu ada extend, yaitu simbol yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case yang lainnya, tapi itu jika suatu kondisinya terpenuhi. Nah, di sini ada tujuan-tujuan dari use case. Yang pertama tuh ada memperlihatkan proses aktivitas sistem di mana hal tersebut memudahkan developer untuk menentukan kebutuhan yang sesuai dengan software dan pengguna. Yang kedua yaitu menggambarkan urutan proses bisnis dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan transparan, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Yang ketiga menjadi penghubung antara developer dengan konsumen untuk mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Nah, kalau tadi itu tujuan, di sini ada manfaat use case. Nah, manfaat use case itu ada satu, sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran antarmuka sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun itu harus memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa sih yang bisa dilakukan oleh sistem tersebut. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan pengguna. Dan di sini ada komponen-komponen use case, jadi kita sudah membahasnya secara singkat. Nah, di sini lebih dijabarin dikit. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu ada sistem, yaitu komponen yang menyatakan batas sistem yang sedang dirancang kepada aktor yang menggunakannya. Lalu yang kedua tuh ada aktor, yaitu pihak luar yang biasanya tuh bisa orang, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem, di mana aktor ini bisa mengirim dan menerima informasi tapi dia nggak bisa ngontrol sistem. Lalu yang ketiga itu ada use case, yang dimana ini merupakan fungsi-fungsi atau fitur yang disediakan oleh sistem. Setiap use case menggambarkan apa yang bisa dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap interaksi dari aktor. Nah, langsung kita masuk ke jenis-jenis relasi. Yang pertama itu ada relasi association, di mana relasi association ini merupakan hubungan langsung antara aktor dengan use case yang menunjukkan bahwa aktor berinteraksi dengan suatu fitur atau fungsi dalam sistem. Gambarnya itu garis lurus biasa. Lalu contohnya di sini itu adalah yang menjadi aktornya adalah user dan terhubung dengan use case login. Yang kedua itu adalah generalization atau
Penghabisan yaitu merupakan relasi atau hubungan turunan atau penghabisan antara dua aktor atau dua use case, yang dimana aktor atau use case yang lebih spesifik menghabisi sifat atau fungsi yang lebih dari yang lebih umum. Nah, digambarkannya itu adalah garis dengan panah kosong ke arah parent. Contohnya yang di sini tuh yang menjadi aktor adalah admin menghabisi dari user, dimana admin di sini bisa melakukan semua yang user bisa tapi memiliki lebih banyak fitur. Lalu yang ketiga itu ada dependensi atau ketergantungan. Hubungan ketergantungan antara use case dibagi menjadi dua, yang tadi udah kita lihat ya, yaitu include dan exclude. Nah, include ini yaitu use case A selalu memanggil atau memerlukan use case B dan bersifat wajib. Lalu untuk extend ini kebalikan, yaitu use case A mungkin memanggil use case B jika ada kondisi tertentu dan bersifat opsional. Nah, digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah disertai label, yaitu mau itu include atau extend. Nah, itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.